Melewati semua ruangan tersebut, Curtis melangkah ke koridor selanjutnya. Dan adegan baku tembak pun terjadi. Curtis dan anggota Wilford yang menembaki Gilliam, mereka sama-sama membuat lubang di jendela kereta, membuat seiprit salju masuk. Dan Nam memperhatikan salju yang tipis tersebut. Adegan baku tembak terhenti dan berlanjut di ruang sauna. Pasukan revolusi bersembunyi di bilik ruang sauna tersebut dan seperti bermain petak umpet. Pasukan ngehack mencarinya kesusahan. Mereka pun baku tembak hanya karena salah sasaran. Wah, ngehack betulan ya. Gray, pria tertampan di film ini, muncul dengan lemparan pisaunya yang legend. Kena belakang pemimpinnya dan mereka terlibat perkelahian. Nah, Curtis yang ingin menembak lawan agak kesusahan nih karena pandangan tertutup asap sauna. Tanya kemudian muncul menyerang tapi tewas begitu saja. Para orang tua gagal nih ketemu anaknya. Nah, Curtis ikut menyerang tapi dijatuhkan. Saat musuh ingin menusuknya, Gray muncul sekali lagi bah pahlawan menahan tusukan pisau musuh dengan tangannya. Musuh pun balik menyerang Gray dan mereka sekali lagi terlibat perkelahian. Sangat sengit hingga berujung adu kekuatan tangan. Dan Gray mati di tangan bapak-bapak jahat ini. Pengen stopin videonya tapi kasihan juga yang udah nonton sampai akhir. Tapi aku tuh sedih. Ini karakter andalan aku. Gray, semoga kau tenang di sana. Baik, kembali ke cerita. Gray mati dan aku sedih, tapi masih ada Nam menggunakan tongkat besi menghantam bapak-bapak jahat itu. Mampus. Curtis pun terbangun dan mengambil pisau yang terlepas dari tangan Yuna dan dihunuskan ke pinggang musuh. Mati deh. Dan meninggalkan rekan-rekannya yang gugur di medan pertempuran di sauna tersebut, Curtis, Nam, dan Yuna sebagai yang tersisa melanjutkan perjalanan. Raungan yang ia masuki selanjutnya adalah ruangan Jeep. Curtis berjalan dengan sorot mata tajam dan kelelahan. Sedangkan Nam dan Yuna sekali lagi membuat gerakan tambahan, yakni mengumpulkan mantel dingin dari pengunjung klub yang udah teler. Terus maju ke depan, mereka telah memasuki ruang yang dipenuhi mesin-mesin kontrol seperti kokpit pesawat. Dioperasikan oleh beberapa orang. Makin maju ke depan, mereka sudah mendekati pintu masuk ke ruangan mesin tempat Wilford berada. Gerbong paling depan, mesin suci. Sayangnya, pintu masuknya nggak seperti pintu warung yang sekali gedor udah dibukain. Nggak ada tombol dan bahannya tebal. Alhasil, Curtis yang udah berambisi sampai emosi gedor-gedornya. Nam menghalangi tindakan Curtis. Terlibat perkelahian dan lelah dengan sendirinya, terduduk, Nam menawarkan rokok terakhirnya. Nam mengajaknya ngobrol. Dan disinilah sutradara menunjukkan cerita masa lalu Curtis. Curtis pun menghisap rokoknya. Wih, bayangin, selama puluhan tahun gak ngisep rokok, habis bertarung pula. Curtis pasti nikmatin banget ya. Ia pun bercerita saat pertama kali naik gerbong. Tentara Wilford mengambil semua barang-barang milik orang-orang belakang. Mereka berada di gerbong tanpa makanan dan air. Sebulan dalam kondisi kritis, mereka terpaksa memakan yang terlemah. Ia pun membunuh seorang ibu, mengambil bayinya untuk disantap karena rasa bayi paling enak. Tapi Gilliam datang menghalangi. Pria tua itu memotong tangannya untuk diberikan kepada Curtis daripada memakan bayi tersebut, yang tak lain adalah Edgar. Nam menyimak dengan mimik tak terjelaskan. Sedangkan rokok di tangan udah mulai habis tanpa dihisap. Aduh, padahal rokok terakhir di dunia tuh. Nam pun melanjutkan ceritanya. Sejak saat itu orang-orang gerbong belakang mulai memotong tangan dan kaki mereka untuk disantap sama-sama. Tapi Curtis selalu gagal melakukannya. Inilah yang menjadi kesedihannya. Curtis selalu bercerita, sebulan kemudian tentara Wilford mulai membagikan protein dari kecoa tersebut. Sejak saat itu, mereka membiasakan diri dengan makanan sampah itu. Dan hari ini adalah tahun ke-18 ia memendam benci kepada Wilford dan menunggu sampai ia bertemu dengannya. Mendengar cerita itu, Nam terpukau tapi masih ngotot untuk tidak membantunya membuka gerbang Wilford. Dan disinilah letak keajaiban Nam. Ia tak ingin membuka gerbang mesin suci hanya untuk mengambil alih kontrol. Nam lebih berkeinginan untuk membuka pintu lain, yakni pintu menuju dunia luar kereta.
Nam menggambarkan analisanya terkait keputusannya itu. Salju tipis yang dilihat Nam saat adu tembak adalah bukti bahwa es telah mulai menipis. Dan bangkai pesawat yang Nam perhatikan di luar jendela adalah bukti kedua bahwa es sedikit demi sedikit mencair. Karena ekor pesawat yang dulunya tidak terlihat mulai muncul di permukaan. Nam percaya daripada mengambil alih kontrol kereta yang tidak jauh beda dengan yang dilakukan Wilford, mending membuat kehidupan baru di luar sana. Itulah mengapa ia juga mengambil mantel dingin milik pengunjung klub yang ia lewati tadi. Curtis yang mengira Nam berhalusinasi karena kronol, kembali dikagetkan ketika Nam mengeluarkan semua kronolnya dan menjelaskan bahwa itu adalah bahan kimia pertama yang mudah terbakar. Pada dasarnya, kronol adalah bom. Nam menegaskan hal itu. Jadi selama ini dia tidak menyimpannya untuk mabuk, tapi sudah dipersiapin semuanya untuk rencana keluar dari kereta. Nam pun lalu meminta korek, tapi Curtis tidak setuju dengan keputusan tersebut. Gak lama kemudian, gerbang Wilford terbuka. Dan perempuan yang membawa 2 anak belakang tadi muncul lagi, menembaki Nam dan mengatakan bahwa Curtis menerima undangan resmi dari Wilford. Mereka pun masuk berdua. Ini nih yang paling dinanti-nantikan. Ruangan mesin suci tersebut berbentuk terowongan. Terdapat meja, kursi, dan hidangan. Terlihat sosok Wilford dari arah depan mengatakan bahwa Curtis adalah orang pertama yang berjalan dari ujung ke ujung, dari belakang ke depan, hingga sampai ke ruangan tersebut. Sambil menikmati steak, Wilford mulai bercerita bahwa semua dilakukan untuk menyeimbangkan semuanya. Populasi harus dijaga. Dan karena di kereta, maka pengurangan populasi dilakukan dengan radikal. Cara terbaik adalah saling bunuh. Semua peristiwa revolusi dan pemberontakan, termasuk revolusi 7 dan pemberontakan pertama yang gagal. Dan mengagetkan, pemberontakan Curtis DKK adalah rencana yang disusun oleh Wilford dan Gilliam. Plot twist, Curtis pun terkaget. Ya, semua yang dilakukannya adalah hasil karya 2 orang tua ini. Ya, mereka masih memerlukan kengerian, ketakutan, dan kecemasan. Jika nggak ada, maka mereka bisa ciptakan. Curtis masih terperangah. Aku juga. Apalagi ketika Wilford memberitahukan bahwa Gilliam sering bercerita tentang dirinya kepada Wilford. Di depan gerbang Wilford, Nam harus menghadapi orang-orang gerbong depan. Dan Yuna terus berusaha untuk meledakkan pintu keluar tadi. Baik kembali ke dalam ruang mesin suci, tidak berhenti membuat Curtis shock, Wilford mengajak Curtis ke jantung mesin kereta tersebut. Ia mengarahkan pemuda bimbang ini mendengar kesunyian di ruang mesin berputar terang. Saat ia terduduk menangis, Wilford memberikan pil clue yang berbentuk sama yang selama ini ia temukan. Wilford mengatakan, barusan aku tulis, dan tulisannya adalah kereta. Wilford mengatakan ia sudah tua. Ia ingin Curtis mengambil posisi kepemimpinannya, seperti yang memang diinginkan Curtis. Masih lanjut menjelaskan, Wilford mengatakan bahwa gerbong-gerbong adalah sebuah tatanan yang seharusnya menjadi sebuah kereta. Populasi yang jumlahnya dijaga oleh umat manusia, dan Curtis diharapkan bisa memimpin umat manusia tersebut. Karena jika tidak dipimpin, umat manusia bisa saling membunuh satu sama lain dan akan binasa. Sementara di luar, Nam dan Yuna harus menghadapi kerumitan yang lain. Curtis malah terjebak dengan situasi yang membingungkan antara ambisi memimpin kendali mesin atau mencari cara lain. Di saat kebingungan itu, Yuna menghampiri meminta korek untuk menyulut kronol yang sudah dipasang di pegangan pintu. Tapi Curtis mendorongnya. Di saat itulah Yuna menyadari ada yang gak beres dengan lantainya. Ia lalu membuka dan eng-ing-eng, di bawah lantai tersebut ada mesin berputar dan 2 anak kecil itu, Timmy, mereka dipilih dengan ukuran yang pas masuk ke dalam mesin tersebut dan tangan yang cocok untuk menggerakkan mesin. Selama beberapa tahun ternyata nih ada komponen mesin yang sudah rusak dan Wilford memikirkan cara manual. Jadilah ia memilih anak-anak usia 5 tahun dari gerbong belakang. Setelah memukul Wilford, Curtis berusaha menarik Timmy keluar dari ruang mesin bawah tersebut. Yuna yang telah menerima korek segera berlari keluar.
Saat mesin berhenti karena disela oleh Curtis, seorang anak, dan itu adalah Andy, keluar dari sebuah laci, berjalan tanpa ekspresi ke mesin atas. Duduk di dalam tabung seperti seorang pengemudi pesawat. Wilford pun lalu terbangun dan mengatakan, semua orang menjalani takdirnya masing-masing. Curtis gak peduli, ia berhasil mengangkat keluar Timmy. Di luar, Nam sudah berhasil menyulut Cronol, tapi timingnya terlalu cepat. Dan bersama Curtis, ia berlari ke arah Yuna yang sedang menggendong Timmy, memeluk untuk menyelamatkan dua anak ini dari ledakan besar. Kereta sudah berhenti dan scene terakhir film memperlihatkan Yuna keluar dari kereta bersama Timmy. Ditutup apik oleh kemunculan beruang, simbol kehidupan. Wow, sebuah film yang cukup menarik kan? Penggambarannya sangat klasik tentang tatanan sosial masyarakat yang terlihat tidak adil di salah satu sisi. Tapi kiasannya adalah mini ekosistem di dalam kereta. Bong Joon-ho memang pantas disegani. Ini mengingatkan kita pada kisah revolusioner komunisme di Uni Soviet tahun 1917 yang menumbangkan kekaisaran Tsar. Revolusioner yang maju ke depan memimpin langsung gerakan, Bolshevik akhirnya menjadi penguasa baru yang sama menindasnya. Di lain sisi, ada gerakan-gerakan kecil yang terlupakan, justru menawarkan alternatif lain yang lebih menarik. Tapi ya, peduli amat dengan Uni Soviet dan Bolshevik. Pesan moral dari film ini sendiri sih, jangan pandang enteng para pemabuk. Mereka yang terlihat berandalan bisa jadi menjadi tokoh kunci. Dan selalu ada cowok cakep di semua geng. Grey, I love you. Oke, sekian alur kali ini yang begitu panjang. Nantikan alur film selanjutnya ya. Bye-bye.